Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran menyerang kapal tanker di Teluk Persia dekat Selat Hormuz jelang lepas pantai Irak. Teheran merilis sebuah video yang diduga menunjukkan momen penyerangan kapal tersebut. Iran melancarkan serangan balasan kedua kapal tanker minyak yang terkait dengan Amerika Serikat. Satu awak kapal dilaporkan meninggal akibat serangan balasan tersebut. Kapal yang terbakar adalah Zephyros berbendera Malta dan Savisia Vishnu berbendera Marshall. Farhan Al-Fartusi, Direktur Jenderal Perusahaan Umum Pelabuhan Irak mengatakan serangan itu menargetkan kapal di area transfer pelabuhan Teluk Persia. Ia mengatakan ada 38 awak kapal yang berhasil diselamatkan. Korban selamat semuanya berkewarganegaraan asing. Serangan balasan Iran yang tidak henti-hentinya terhadap pelayaran yang terkait Amerika dan Zionis di Teluk Persia mendorong harga minyak kembali naik hingga di atas $100 per barel pada Kamis kemarin. Presiden Iran mengatakan serangan balasan akan terus berlanjut sampai Iran mendapatkan jaminan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata atau deklarasi kemenangan Amerika tidak akan menghentikan perlawanan atas agresi Amerika Serikat dan Zionis ke Iran. Pemimpin Revolusi Islam Iran Mojtaba Khamenei akhirnya menyampaikan pesan pertamanya kepada publik sejak resmi menggantikan ayahnya. Mojtaba menegaskan tidak akan menghentikan upaya membalas kematian warga Iran dan keluarganya serta menyerukan blokade terhadap Selat Hormuz. Melalui pesan pertamanya yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Mojtaba Khamenei menegaskan tidak akan menghentikan upaya membalas kematian ayahnya serta warga Iran yang ia sebut sebagai para martir. Menurutnya, Iran tidak akan melunak terhadap musuh. Pembalasan Iran sejauh ini baru mencakup sebagian kecil dari rencana yang ada. این اطمینان را به همگان می دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است. البته مقدار محدودی از این انتقام تا به حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حد کامل آن حاصل نشود همچنان این پرونده در روی بقیه پرونده ها خواهد بود و به خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. Mojtaba juga menyoroti serangan terhadap sekolah dasar putri di Minab yang mengakibatkan 165 jiwa meninggal dunia. Mojtaba menyebut serangan itu sebagai kejahatan yang dengan sengaja dilakukan musuh. Dalam pesan yang sama, Mojtaba memperingatkan negara-negara Teluk yang menampung pangkalan militer Amerika Serikat yang menekankan tetap menginginkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan, namun ia terpaksa menyerang pangkalan AS di negara Teluk jika negara-negara tersebut tidak menutup pangkalan militer AS di negaranya. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. Mojtaba juga menyinggung kemungkinan Iran menggunakan pengaruhnya di kawasan untuk menekan pasokan energi dunia. Ia menyebut opsi memblokade Selat Hormuz sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan Iran. Pernyataan Perdana Mojtaba ini sekaligus membantah pernyataan Trump yang mengklaim jika Amerika Serikat menang melawan Iran. Iran dengan tegas memiliki kekuatan militer yang besar dan tidak akan menyerah serta akan terus membalas segala bentuk serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Pemirsa, dalam pernyataan perdananya, Mojtaba Khamenei langsung mengirim pesan keras kepada Amerika Serikat dan Zionis Israel bahwa Iran tidak akan menyerah. Teheran bahkan menegaskan masih memiliki kekuatan militer besar untuk melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.
Pernyataan ini kontras dengan klaim Trump yang sebelumnya mengatakan operasi militer terhadap Iran sudah dimenangkan sejak jam pertama. Lalu seberapa serius ancaman dari pidato pertama Mujtaba Khamenei ini? Apakah Amerika mulai ketar-ketir dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mujtaba? Kami akan membahasnya dengan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore Mas Hasibullah. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mas Hasibullah, pemimpin tertinggi Iran yang baru Mujtaba Khamenei menyampaikan pernyataannya namun secara tidak langsung melainkan dibacakan oleh seorang pembaca berita. Kenapa Mujtaba tidak menyampaikan pesan publik perdananya secara langsung? Ya, saya rasa memang ini banyak hal yang dimainkan oleh Mujtaba sebagai pemimpin spiritual Iran sekarang. Dan kalau saya melihat secara analisa, kalau pengumumannya Mujtaba sebagai pemimpin aja itu sudah menjadi faktor yang kemudian memulihkan moral Iran, pasukan Iran kembali, maka kemunculannya dengan 3 pesan utama, yaitu menyampaikan kepada masyarakat bahwa upaya pecah belah yang dilakukan oleh Barat itu gagal dan meminta mereka untuk turun ke jalan. Dan yang kedua, pernyataan yang begitu kuat bahwa mereka harus terpaksa menyerang negara-negara tetangga karena digunakan oleh musuh dan meminta agar pangkalan-pangkalan militer di kawasan punya Amerika ditutup. Ini pesan yang sangat kuat. Dan yang ketiga yang menurut saya ini yang menjadi teka-teki, bahwa dia kalau terus diserang akan menggunakan yang disebut sebagai serang multi front, ya. Dan kita nggak tahu persis ini apakah seperti yang beberapa waktu sebelumnya di mana semua front, semua milisi, semua proksinya ikut, atau justru ada proksi-proksi lain. Kalau diikuti hari ini, maka praksis hanya Hizbullah dan beberapa proksinya di Irak yang turut dalam perang ini, tapi Houthi itu belum turut serta dalam perang ini. Nah, sekali lagi dengan pesan yang sangat kuat seperti ini, maka saya melihat ada kemungkinan besar ini akan menambah motivasi dan sumbangan moral bagi pejuang-pejuang Iran, tentara-tentara Iran, baik tentara-tentara konvensional yang istilahnya menjaga perbatasan ataupun penjaga revolusi yang memang itu mandatnya atau tugasnya adalah mengamankan revolusi, mengamankan rezim revolusi yang ada di Iran sekarang. Begitu Mbak Fitri perkembangan terbarunya di hari ke-14. Baik, Mas Hasibullah, kita detailkan pernyataan dari Mujtaba sendiri. Yang pertama adalah pesan mengenai ketegasan akan membalas dendam akan kematian ayah, keluarga, dan juga warga Iran yang dibunuh oleh Amerika Serikat dan Zionis. Bagaimana kemudian pesan ini tadi dikatakan, apakah kemudian akan menjadi sebuah meningkatkan moral pada tentara Iran sendiri, ataupun bagaimana ini akan berdampak pada eskalasi konflik di Timur Tengah? Ya, itu yang saya bilang sebelumnya kan sama Mbak Fitri juga waktu di Top Issue, bahwa pada akhirnya Mujtaba ini adalah bukan hanya sekedar Khamenei 2, tapi ini adalah Khamenei Plus. Nah, salah satunya tadi bagaimana pesan pesan penderitaan dia sebagai seorang anak yang harus ditinggalkan oleh orang tua dan keluarganya, dan semangat untuk balas dendam atas apa yang dialami. Walaupun sekali lagi saya yakin di level seperti dia tidak akan membiarkan dirinya dipandu oleh dendam kesumat. Tapi sebagai manusia itu akan menjadi sentuhan yang akan membuat istilah yang paling pas adalah Mujtaba yang plus tadi, yang akan tampil dengan kekuatan lebih kuat. Dan kalau kita baca di lapangan, maka sebenarnya efek daripada Mujtaba baik di pengumumannya sebagai pemimpin tertinggi ataupun dari pesannya sekarang itu kan makin terasa di dalam pola serangan yang saya bilang. Yang pertama serangan langsung dalam bentuk rudal-merudal yang itu makin intensif, dan yang kedua serangan lambung bersifat tidak langsung dari dua sayap minyak dari penguasaan Selat Hormuz dan negara-negara Arab. Dan dari dua ini menurut saya justru kita lihat di Amerika tekanannya makin luar biasa. Yang terbaru kita ikutin bagaimana orang-orangnya Trump atau Trump dengan orang-orangnya makin terbelah, ya, untuk mengambil opsi yang mana. Saya menduga dengan keras Trump akan tetap mengakhiri perang ini. Amerika akan tetap mengakhiri perang ini. Tapi persoalannya Trump agaknya kesulitan kalau bahasa anak muda sekarang untuk mengakhiri ini dengan indah. Mujtaba tidak akan membiarkan Iran, membiarkan Amerika, Trump
mengakhiri ini semua dengan indah. Justru ketika Trump menyampaikan ini akan berakhir, Mojtaba datang bahkan dengan pesan, itu artinya apa? Dia merusak menu terakhir Trump. Dia merusak apa yang diinginkan oleh Trump untuk menjadi menu penutup. Dia merusak upaya Trump untuk mengakhiri semua ini dengan indah. Karena memang faktanya menurut saya tidak ada yang indah dari semua ini. Dikatakan sudah hancur lebur, mungkin pada target-target tertentu memang dihancurkan, tapi ternyata kita lihat secara faktual masih banyak rudal, masih banyak kemampuan yang digunakan oleh Iran untuk memenuhi 3 bentuk serangan tadi, yaitu serangan langsung dalam bentuk rudal dan 2 serangan dalam bentuk bola lambung yang mempengaruhi berkaitan dengan minyak di Hormuz ataupun negara-negara Arab. Mbak Fitri. Mas Hasibullah, Mojtaba juga memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, apa implikasi pernyataan ini terhadap stabilitas kawasan ataupun menurut Anda bagaimana respon dari negara-negara teluk? Saya rasa memang fenomena Iran ini fenomena terbaru dengan kekuatan yang mampu mengimbangi Amerika dan Israel. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau fenomena ini terus menguat, artinya jangankan menang, hanya menjadi penyeimbang saja, maka ini akan betul-betul membuat kawasan Timur Tengah dan mungkin dunia secara umum berada pada alternatif. Dalam pengertian alternatif, selama ini mereka American minded, ya American style dalam berbagai macam hal. Dan bahkan negara-negara Arab Teluk, ya banyak persenjatanya juga diambil dari situ. Nah sekali lagi Iran dengan semua serangannya membalikkan itu semua, bahwa kecanggihan itu adalah mitos kalau kemudian tidak bisa disentuh. Fakta hari ini Iran mampu menyentuh bahkan melumpuhkan senjata-senjata itu, bahkan Iran juga mampu menjangkau titik-titik yang paling jauh di Israel. Nah saya melihat bukan hanya ke Timur Tengah, menurut saya juga kepada negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Nah ini menurut saya Indonesia harus bersikap aman seaman-amannya, ya. Kalaupun dia mendapatkan laporan dari orang-orangnya Amerika atau dari pihak Amerika, maka pada waktu yang bersamaan Presiden harus juga mendengarkan dari orang-orangnya Iran, ya. Karena sekali lagi kita nggak tahu ke depan apakah tetap Amerika yang akan menentukan atau justru akan ada poros baru Iran dengan kelompok-kelompoknya, katakanlah Rusia, katakanlah Cina yang akan bisa mengimbangi dominasi Amerika yang selama ini terjadi. Walaupun kita tahu Indonesia melalui Pak Presiden memang sudah menaruh kakinya di BRICS misalkan. Itu menurut saya strategis. Termasuk juga dalam menyikapi ini menurut saya kita harus lebih balance, lebih imbang. Jadi kita harus mendengarkan semua data juga disampaikan oleh mazhabnya Amerika, tapi juga kita harus mendengarkan semua data dan perkembangan yang mungkin disampaikan oleh mazhabnya Iran atau mazhab-mazhab yang lain. Indonesia harus berada di tengah, menguntungkan bagi semua dan juga kalau bisa dapat untung dari semua. Baik, Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Breaking News Metro TV. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.